Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman, dan yang dibahas kali ini di Kompas Bisnis adalah yang satu ini, adalah awas bahaya rupiah tembus 17.300 per dolar Amerika Serikat. Saudara, nilai tukar rupiah ini lagi-lagi menembus level terendah sepanjang sejarah pada perdagangan Kamis kemarin. Bahkan rupiah sempat menembus 17.321 per dolar Amerika Serikat di awal perdagangan. Rupiah mencatat pelemahan harian paling tajam dalam 7 bulan terakhir, di mana rupiah melemah di tengah kenaikan harga minyak yang berpotensi menekan kesehatan fiskal negara. Aset-aset Indonesia berada di bawah tekanan, sementara Bank Indonesia kembali menegaskan peningkatan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Pada perdagangan Kamis kemarin, rata-rata mata uang Asia memang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, hanya dolar Hong Kong yang mampu menguat tipis. Sementara indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia menguat tipis sebesar 0,08% menjadi 98,67. Lalu saudara, kita lihat bagaimana kinerja rupiah berdasarkan data dari Gisdor Bank Indonesia dalam data berikut ini. Nah, ini dia saudara, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat, di mana ini kembali menembus level terlemah sepanjang sejarah pada penutupan perdagangan hari Kamis ke level 17.308 per dolar Amerika Serikat. Padahal saudara, persis pada Jumat pada pekan lalu, ini 17 April, ini rupiah masih berada di 17.189.000. Maksud kami 17.189 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini sempat menguat tipis pada awal pekan di 17.176 dan kemudian ini kembali menguat pada 21 April ke level 17.142 dan tertekan lagi pada 22 April ini ke level 17.179 hingga akhirnya ini lagi-lagi menembus posisi terlemah sepanjang masa pada Kamis kemarin. Selama ini, saudara, pemerintah kerap menyebutkan bahwa rupiah tidak melemah, hanya saja dolar yang menguat. Memang betul demikian bahwa dolar menguat tipis, tapi tak bisa disangka juga menghadapi mata uang tetangga saja rupiah ini masih loyo. Kita lihat ke data berikutnya. Nah, ini dia saudara, ini menghadapi dolar Singapura, rupiah juga loyo. Sama halnya terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah juga menyentuh level terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Singapura pada penutupan perdagangan Kamis kemarin di level 13.547. Dan secara rinci saudara, selama sepekan terakhir pada Jumat pekan lalu, rupiah terhadap dolar Singapura ini berada di 13.454. Kemudian pada perdagangan awal pekan pada Senin pekan ini, rupiah berada di 13.454 per dolar Singapura. Kemudian pada hari berikutnya di 21 April ada di 13.486 per dolar Singapura. Dan pada 22 April ini sedikit menguat di 13.449 rupiah per dolar Singapura. Ini saudara, kita bandingkan lagi kinerja rupiah terhadap mata uang negara tetangga lainnya, yaitu ringgit Malaysia di data selanjutnya. Nah, saudara, menghadapi ringgit Malaysia pun rupiah masih saja tertekan dan lagi-lagi menembus level paling lemah sepanjang sejarah terhadap ringgit Malaysia di angka 4.361 pada penutupan perdagangan Kamis lalu. Selama sepekan terakhir pada Jumat pekan lalu, rupiah berada di level 4.330 per ringgit Malaysia. Kemudian kembali melemah di pekan ini di hari Senin di 4.334, kemudian sedikit menguat di 4.332 pada 21 April, dan pada 22 April masih di level yang sama, dan kemudian pada penutupan perdagangan di hari kemarin, rupiah mencapai titik terendah terhadap ringgit Malaysia di angka 4.361. Dibanding rupiah saudara, memang kinerja ringgit Malaysia ini sepanjang tahun ini tergolong impresif. Secara year to date, ringgit masih mencatat apresiasi sekitar 2,27% terhadap dolar Amerika Serikat. Artinya, tekanan yang lebih besar dialami oleh rupiah. Sementara ringgit Malaysia ini meski pada perdagangan hari Kamis ikut melemah terhadap dolar Amerika Serikat, tapi secara keseluruhan ini masih mampu menunjukkan ketahanan dan bahkan unggul melawan greenback sepanjang tahun berjalan.
Lalu saudara, rontoknya rupiah juga berpengaruh terhadap kinerja IHSG. Kita lihat ke data. Nah, ini dia tentu berpengaruh saudara. Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin IHSG anjlok 2,16% ke level 7.378. Sementara selama satu pekan IHSG ini turun sebesar 3,19%. Pada hari Jumat kemarin IHSG masih berada di level di atas 7.600-an, tepatnya di 7.634. Kemudian turun di awal pekan ini di 7.594. Kemudian pada 21 April ini turun lagi di 7.559. Kemudian kembali lagi turun di 22 April di 7.541. Dan ini juga kembali turun di hari kemarin di level rendah di 7.378. Seluruh sektor mengalami penurunan dan yang terdalam terpantau pada sektor barang baku dan juga energi. Saudara, sampai kapankah rupiah akan terus menyentuh level terlemah sepanjang sejarah? Apakah ini sinyal bahaya bagi ekonomi Indonesia dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan seberapa agresif intervensi perlu dilakukan oleh Bank Indonesia? Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, rupiah secara berulang menembus level terendah sepanjang sejarah. Terakhir menyentuh angka di atas 17.300 per dolar Amerika Serikat. Apakah ini sinyal bahaya bagi ekonomi Indonesia dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan seberapa agresif intervensi perlu dilakukan oleh Bank Indonesia? Kompas Bisnis tanya langsung kepada Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Joshua, kita diramaikan kemarin dengan level rupiah yang terendah sepanjang sejarah di 17.300. Ini menurut Anda apa biang keladi, apa biang keroknya yang membuat rupiah sampai rontok ke level di atas 17.300? Iya, yang ingin saya sampaikan bahwa yang terjadi kemarin adalah memang ini fenomena regional ataupun secara global ya, yang dimana bukan rupiah saja yang melemah sendirian, tapi memang seluruh mata uang Asia serentak melemah, dan ini yang keroknya adalah memang Timur Tengah kembali memanas ya. Negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran ini kembali lagi tidak menemukan titik temunya, sehingga memang kita melihat bahwa ini memberikan ketidakpastian baru lagi. Harga minyak mentah Brent kembali lagi menembus di atas 100 ya, kemarin bahkan sudah mendekati $106 per barel. Sehingga ini memberikan risk of sentiment ya di pasar falas, sehingga tentunya ini mendorong investor global tentunya mencari aset-aset aman, terutama dolar Amerika Serikat dan juga safe haven aset lainnya, sehingga ya pada akhirnya kita melihat bahwa investor global cenderung membuang aset-aset yang lebih berisiko, dan akhirnya imbasnya adalah secara keseluruhan ya. Mata uang Asia di perdagangan kemarin itu cenderung melemah, pasar saham Asia pun juga melemah, imbal hasil surat utang di negara berkembang pun juga ikut naik gitu ya, sehingga ini merupakan dampak dari memanasnya kembali tensi di Timur Tengah. Berarti ini menurut Anda ini lebih mencerminkan faktor global dibandingkan domestik begitu ya Mas Joshua? Ya, memang kami juga tidak menampilkan bahwa memang ada faktor domestiknya, terkait juga dengan memang ada siklus permintaan dolar dalam negeri, khususnya kalau kita melihat di bulan-bulan April ini, memang permintaan dolar itu dalam negeri cenderung agak meningkat ya, khususnya karena ada repatriasi, dividend payment, dan juga memang masih ada sehingga memang ini mendorong peningkatan permintaan falas gitu ya, dan ditambah lagi juga memang masih ada isu ataupun sentimen ya terkait dengan karena tadi ya ada masih geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas, sehingga tentunya kenaikan harga minyak mentah ini memunculkan kembali lagi kekhawatiran ataupun memunculkan kekhawatiran terkait dengan ketahanan fiskal yang selanjutnya pada akhirnya pun juga akan mempengaruhi juga bagaimana nanti assessment dari rating agencies gitu ya, yang sebelumnya Moody's dan juga Fitch juga sudah menurunkan outlook rating kita sebelumnya. Sekalipun memang Menkyu menyatakan sebelumnya pada saat kunjungannya di Washington
dengan S&P yang dimana pemerintah mengatakan bahwa S&P kemungkinan belum akan menurunkan ataupun masih akan mengafirmasi menetapkan auto rating Indonesia di stable gitu ya. Tapi kembali lagi kami melihatnya bahwa ada faktor globalnya dan juga domestiknya, tapi memang kombinasi dari kedua faktor ini mempengaruhi pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir ini. Oke, Mas Joshua, seperti Anda sebutkan bahwa tadi faktor global lebih dominan begitu. Kalau kita lihat memang kemarin indeks dolar itu naik tipis begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan mata uang Asia lainnya, memang serentak turun begitu dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Tapi tekanan paling dalam dibandingkan mata uang Asia lainnya ada di rupiah. Menurut Anda kenapa demikian? Ya, mungkin kita juga kalau kita lihat ya sebenarnya mungkin kita tidak bisa bandingkan juga dengan misalkan dengan Malaysia Ringgit ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi ekonomi Malaysia totally different ya. Kalau kita misalkan dengan kondisi saat ini dengan status di mana Malaysia masih merupakan eksportir minyak mentah dan dengan kondisi saat ini tentunya dengan harga minyak naik tentunya kan ekonomi Malaysia justru malah diuntungkan gitu ya. Sementara itu Indonesia yang dimana notabene adalah net oil importer tentunya ini akan dirugikan. Dan tentunya kalau kita lihat lagi data-data terakhir ya, misalkan terkait dengan current account balance ya di tahun lalu sendiri itu Malaysia mencatatkan surplus, sementara Indonesia dari sejak sebelum pandemi dan sampai dengan saat ini pun juga masih normatifnya kita masih mengalami defisit gitu ya. Sedangkan Malaysia secara normatifnya itu mengalami surplus ya 1,6% terhadap GDP-nya di tahun lalu. Sehingga memang kita tidak sebaiknya kita membanding-bandingkan ya dengan Malaysia Ringgit yang lainnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ya karena kan kita selain memang kita menghadapi geopolitik tapi kita juga menghadapi serangan dari dalam hal ini ya MSCI, lalu juga dari sisi warnings dari assessment dari rating agencies gitu. Jadi memang kita dapat tekanan lain juga gitu ya selain dari geopolitik di Timur Tengah gitu. Jadi memang itu juga suatu hal yang mungkin tidak dialami oleh negara-negara berkembang lainnya gitu ya selain Indonesia gitu. Jadi mungkin itu yang kondisi yang tidak dialami negara lain di Asia. Oke, tapi pada akhirnya warga Indonesia juga membandingkan karena ini paling dekat begitu, ada Singapura dan juga Malaysia. Warga negara Indonesia banyak sekali yang terbang ke Malaysia, yang terbang ke Singapura. Namun kita melihat bagaimana kondisi pergerakan rupiah pada hari kemarin terhadap dolar Singapura maupun ringgit Malaysia, sama halnya dengan dolar Amerika Serikat mengalami level yang paling rendah. Menurut Anda, tadi Anda sempat membahas dengan Malaysia yang negara eksportir, bagaimana kemudian dengan Singapura? Ya, tentunya kalau kita lihat kebijakan nilai tukarnya Singapura kan agak berbeda ya. Dia kan pegging nilai tukarnya gitu ya. Jadi artinya tentunya tidak bisa kita bandingkan lagi sistem nilai tukar manajemen nilai tukar rupiah kita juga gitu ya. Jadi artinya dan kondisinya pun juga sama ya kalau kita bicara dari sisi bagaimana kondisi ekonomi Singapura sendiri di tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Singapura pun juga mendekati 5%. Ya, negara sekecil Singapura sendiri pertumbuhannya bisa tumbuh 5%. Dan artinya memang di tengah kondisi geopolitik ataupun perlambatan global di tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Singapura dan juga Malaysia ini masih tumbuh cukup baik, dan juga di tengah perang dagang ataupun tarif dari Amerika pun juga mereka masih bisa meningkatkan nilai tambahnya gitu ya. Sehingga mungkin itu yang harus menjadi catatan dari pemerintah untuk bisa mendorong tadi ya produktivitas perekonomian kita. Sekalipun memang kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita melihat secara objektif ya, kami ekonom melihat bukan dari nilai nominalnya saja ya, nominal nilai tukar rupiah terhadap dolarnya saja, tapi kami juga melihat dari nilai fundamentalnya. Biasanya kami menggunakan proksinya real effective exchange rate, yakni itu biasanya ketika kita digunakan melalui datanya Bank International Settlement gitu ya. Dan ini kalau kita lihat itu acuannya adalah 100.
Kalau di bawah 100 artinya itu nilai tukar tersebut adalah undervalue ya. Dan kalau kita lihat sampai dengan data terakhir, data BIS itu di bulan Februari itu kita masih undervalue gitu ya. Dan ini Oke. sepertinya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia pada press conference terakhir di RDG kemarin, bahwa rupiah di kondisi saat ini memang kondisinya undervalue. Artinya nilai nominal rupiah terhadap dolar Amerika saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi saat ini gitu ya. Artinya Oke. memang karena tadi faktor sentimen masih sangat mempengaruhi ya. Karena tadi kalau kita bicara dari sisi kondisi dari sisi cadangan devisa, lalu juga prospek pertumbuhan ekonomi gitu ya. Sebenarnya dan juga inflasi yang masih terkendali gitu ya. Saya melihat bahwa kondisi saat ini ataupun pelemahan saat ini masih relatif temporer, dan karena tadi masih akan sangat dipengaruhi tadi kalau sentimen dari Timur Tengahnya ini berakhir ataupun sudah ada kesepakatan yang lebih permanen antara Amerika Serikat dengan Iran, semestinya harga minyak ini langsung turun di bawah 100 dan sentimen di pasar keuangan globalnya juga mereda, dampak kepada rupiahnya pun juga harapannya akan lebih Oke. cepat mereda juga. Baik, Mas Joshua, ini juga yang jadi sorotan terkait dengan cadangan devisa kita yang sudah berkurang banyak dalam 2 bulan, ini lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kondisi ini, kenapa rupiah tetap di atas 17.000 menurut Anda? Apa yang tidak optimal di Bank Indonesia? Ya, kita pun juga kembali lagi kalau kita lihat dari sisi cadangan devisa yang sudah turun kurang lebih dari 8 miliar US dollar ya dari 3 bulan pertama tahun ini pun juga kembali lagi kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sudah all out ya, dalam hal ini sudah melakukan triple intervention dan juga sudah melakukan intervensi NDF di pasar onshore gitu ya, di pasar offshore juga. Artinya kalau kita melihat dari dalam hal yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, melakukan langkah-langkah stabilisasi ini sudah cukup optimal ya. Namun kembali lagi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia adalah bagaimana melakukan langkah-langkah stabilisasi ya. Karena kalau kondisi saat ini adalah ibaratnya bagaimana menggarami air laut itu sepertinya agak sulit ya untuk mendorong rupiah menguat di bawah 17.000 tuh sepertinya analoginya adalah mengupayakan ya tadi menggarami air laut gitu ya, karena cukup sulit karena tadi derasnya tadi tensi geopolitik tadi sentimennya itu cukup signifikan. Sepertinya memang agak cukup sulit ya, karena kembali lagi sentimen yang masih akan cukup dominan tadi masih berkaitan juga selain tadi terkait dengan fiskal ya, dan juga tadi bagaimana asesmen yang harus dijawab juga oleh pemerintah dari terkait dengan asesmennya dari rating agencies dan juga MSCI, sekalipun memang MSCI masih mengextend Oke. ya asesmennya terkait dengan nanti di bulan Juni dari sebelumnya bulan Mei. Baik. Tentunya ini tetap harus dijawab nanti oleh OJK dan juga SRO. Oke, terakhir Mas Joshua, apabila Anda menyebutkan bahwa rupiah saat ini undervalue sejalan dengan yang disebutkan oleh Bank Indonesia, berarti seberapa besar potensinya rupiah akan kembali menguat ke level 16 ribuan? Ya, kembali lagi yang tadi kami sampaikan bahwa dalam jangka pendek ini ya potensinya memang masih akan bergerak di level 17 ribuan ya. Karena kembali lagi situasi dari Timur Tengah ini kan tidak bisa kita prediksi, karena kembali lagi ini kita berurusan dengan Presiden Trump yang unpredictable gitu ya. Karena kalau sekiranya dan kembali lagi kalau kita bicara terhadap midterm election yang akan dihadapi oleh Presiden Trump nanti di bulan November, dan juga bagaimana ongkos biaya perang yang juga dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ini cukup besar sekali, mestinya kondisi ini pun juga akan merugikan buat Amerika Serikat ya, sehingga memang kondisi untuk adanya perdamaian di antara Iran dan Amerika Serikat mestinya harus dijalankan. Tapi kembali lagi, kalau itu bisa dijalankan setidaknya di dalam waktu dekat ini, harapannya kondisinya di semester kedua itu tensi geopolitik ini udah mulai agak mereda gitu ya, sehingga harapannya kembali lagi bahwa harga minyak pun juga udah mulai akan normalize, karena memang tidak ada tekanan juga dari produsen-produsen minyak global gitu ya. Hormuz juga udah normal kembali, harapannya seperti itu, sehingga
tekanan ataupun rambatan spillover negatif kepada indikator makroekonomi Indonesia, terutama fiskal dan juga inflasi pun juga akan lebih mengecil ataupun mereda, sehingga dampaknya kepada sentimen terhadap nilai tukar rupiah pun juga akan mengecil juga, sehingga kembali lagi nilai tukar rupiah ke depannya akan mencerminkan kondisi fundamentalnya. Jadi faktor sentimen akibat perang di Timur Tengah ini pun juga akan menghilang gitu ya, tidak akan mendominasi lagi gitu ya, sehingga harapannya itulah mulai akan kita melihat bahwa kondisi nilai tukar rupiah akan mulai di bawah 17.000 itu akan mulai terlihat. Oke, berarti penguatan secara jangka pendek ini terasa sulit begitu melihat juga mempertimbangkan dengan kondisi global perang Iran dan juga Amerika Serikat yang saat ini eskalasinya masih tinggi. Dan juga sebutkan tadi bahwa intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sudah all out, sehingga memang ini stabilisasi rupiah juga telah diupayakan dengan maksimal oleh Bank Indonesia. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.